Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melanjutkan belajar mabadi fikih juz 4. Kita masuki bab toharoh yang berupa mandi. Yaitu kemarin kita sudah membahas tentang toharoh yang berupa berupa membersihkan najis, kemudian mensucikan dari hadas yaitu wudu dan rukhsah masuk al-khufain. Sekarang kita masuk pada bab mandi. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu dan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silahkan disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghuslu utawi iki bab mertelake adus. Jadi kalau kita sebut al-ghuslu dalam fikih itu berarti mandi besar, bukan mandi biasa itu ya, mandi besar. Al-ghuslu utawi bab mertelake adus. Mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang majibake adus. Mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang majibake adus. Al-awwalu utawi kang awal ikal janabatu junub. Liqouli ta'ala krana dawe Allah ta'ala. Wa ing kuntum junuban fatahharu. Wa ing kuntum lamun ana sira iku junuban pira-pira kang junub. Iku junuban pira-pira kang junub fatahharu mongko sesuciya sira. Wa qali sallallahu alaihi wasallam lan dawe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal khitanani au masal khitanul khitana wajibal ghusl. Idzal taqa ing dalem nalikane tetemu opal khitanani persunatan loro au masa utawa gepok itu menyentuh, au masa utawa gepok opal khitanu persunatan al khitana ing persunatan kang weneh. Al khitana ing persunatan kang weneh wajaba mongko wajib apa al ghuslu adus. Asane ta kang kapengin pindho ikal haidu haid. Liqouli ta'ala krana dawe Allah ta'ala wala taqrabuhunna hatta yathuran. Wala taqrabuhunna aja marek-marek sira ing nisa. Wala taqrabuhunna aja marek-marek sira ing nisa. Hatta yathurna sehingga sesuci sapa nisa. Wa qali sallallahu alaihi wasallam lan dawe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza aqbalatil haidatu fada'i sholata. Fa idza aqbalat ing dalem nalikane madhep atau datang apa al haidatu haid. Fada'i mongko ninggalo sira wadon as-sholata ing salat. Fa idza dzabalan ing dalem nalikane ilang apa qadruha kira-kirane haid. Faghsili mongko maswa sira wadon angki saking sira adama ing darah. Pemasoli nulis salata sira wadon. Asalisu tawi kang kaping 3 iku al mautu mati. Liqouli sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fiman ing dalem wong wa qasathu kang nyepak manendang. Wa qasathu kang nyepak ing man apa naqatuhu ontane man. Pamatalan mati sapa man igsiluhu ngedusana sira ing man bimaen kelawan banyu wasidren lan widoro. Furudul ghusli utawi pira-pira fardune adus. An-niyatu utawi
fardune aniyatu utawi fardune atus iku niat. Aniyatu utawi fardune atus iku niat. Wa ta'mimul badani lan meratani badan awak. Wa ta'mimul badani lan meratani awak bil ma'i kelawan banyu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man taraka mawdi asy'arati lam yaghsilha fu'ila bi kadza wa kadza minan. Man utawi sapa wonge iku taroka tinggal sapa man mawdi asy'arati ing panggonan sak rambut. Mawdi asy'arati ing panggonan sak rambut lam yaghsilha kang durung masuh sapa man ing maudhi asy'arah. Lam yaghsilha kang durung masuh sapa man ing maudhi asy'arah. Fu'ila mongko den agawe sapa man bihi kelawan mengkene. Fu'ila mongko nuli den agawe bihi kelawan man. Fu'ila mongko den agawe bi kelawan man kadza kelawan apa kadza mengkene wa kadza lan mengkene minan nari saking neraka. Sunanul husli utawi pira-pira sunate adus iku atasmiyatu maca bismillah wa ghuslul yadaini lan masuh tangan loro. Wa ghuslul yadaini lan masuh tangan loro qabla idkhalihima ing dalem sadurunge manjingake yadain. Qabla idkhalihima ing dalem sadurunge manjingake al yadain al inaa ing wadah. Wal wudu utawi wudu. Wal wudu lan wudu. Wa dalkul jasati lan ngosoki jasad awak. Wa dalkul jasati lan ngosoki awak. Wa dalkul jasati lan ngosoki awak. Wa balus sya'ri lan neles-nelesi rambut. Wal mualatu lan nuli-nuli. Wal ibtida'u lan ngawiti bi husli syakil aimani kelawan masuh sisih kang tengen. Bi husli syakil aimani kelawan masuh sisih kang tengen. Thummal aisari nuli sisih kang kiwa. Thumma sobul ma'i nuli ngesokake banyu. Ala roksi ngatasi sirah. Wa ta'khiru ghusli rijlaini lan ngakhirake masuh sikil loro. Wa ta'khiru ghusli rijlaini lan ngakhirake masuh sikil loro. Baik, kita masuk pada pembahasan tentang mandi. Kemarin kita sudah membahas tentang wudhu, yaitu salah satu cara untuk bersuci dari najis, dari hadas kecil. Kemarin cara bersuci dari najis sudah, sekarang kita bersuci dari hadas. Nah, kemarin yang wudhu itu adalah untuk hadas kecil. Nah, sekarang kita masuk ke mandi, bersuci dengan mandi, yaitu bersuci dari hadas besar. Mujibatul ghusli al-janabatu. Yang pertama, hal-hal yang mewajibkan mandi, yang pertama yaitu junub. Junub itu setelah berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan, junub. Wa in kuntum junuban fatahharu. Wa qali sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, idzal taqal khitanani aw masal khitanul khitana wajibal ghuslu. Jadi ketika bertemu dua persunatan, maksudnya dua khitan itu karena kalau di Arab itu budayanya adalah perempuan itu juga disunat. Jadi kalau bertemu dua sunat, laki-laki dan perempuan, maka wajib mandi atau menyentuh massa saja. Jadi tidak ada kewajiban sampai keluar sperma, tapi bersentuhan saja itu sudah termasuk hadas besar. Jadi wajib mandi, wajibal ghuslu, wajib mandi. Yang kedua yaitu yang mewajibkan mandi itu haid. Tapi ketika sudah berhenti, bukan pada masa haidnya, tapi ketika haidnya sudah selesai, maka wajib mandi
besar, wajib mandi besar. Dalilnya itu idza aqbalatil haidatu fad'i sholata fa idza baqadruha faghsili anki dama tsumma sholli. Yang ketiga al-mautu, mati. Jadi mati itu mewajibkan orang yang meninggal itu mati. Orang yang meninggal itu mandi. Tentu yang memandikan adalah yang masih hidup. Jadi ketika orang muslim itu meninggal maka dia wajib dimandikan. Sabdanya ini dalilnya iman laqosatu naqatu wa mata usul bima wasidin. Ini sabda Nabi yang menceritakan seseorang yang meninggal karena ditendang oleh ontanya. Nah, Nabi memerintahkan orang itu untuk dimandikan dengan air wasidrin. Wasidrin itu daun bidara. Daun bidara itu kalau di Jawa karena mungkin pohon bidara itu susah tumbuh dulu. Nah, kalau di Jawa kita biasanya pakai daun kelor. Daun kelor dan daun bidara itu beda. Furudul husri. Sekarang fardunya mandi. Fardunya mandi itu tentu fardu itu adalah dua hal atau hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan ketika melaksanakan mandi, harus dilaksanakan. Kalau fardunya husli atau fardunya mandi ini tidak dilaksanakan, maka menjadikan mandinya tidak sah. Otomatis kalau mandinya tidak sah, nanti ibadah setelahnya itu juga tidak sah. Karena bersuci ini adalah kuncinya untuk keabsahan dari ibadah itu. An-niyatu, yang pertama niat wa ta'mimul badani bil ma, dan meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi hanya ada dua fardunya mandi. Yang pertama itu niat, yang kedua yaitu meratakan air ke seluruh tubuh, baik itu ke seluruh kulit tubuh, baik kulit yang terlihat seperti ini, tangan, badan, ataupun kulit yang berada di bawah rambut. Tentu rambutnya juga termasuk bagian dari badan, maka wajib juga dibasuh ya. Meratakan air. Jadi kalau ada satu bagian yang tidak terkena air itu termasuk tidak memenuhi fardunya fardunya mandi. Nih dalilnya mantaroka mawdi asyawati lam yasilha fa ila bi kada wa kada minan nar. Yang barang siapa yang meninggalkan satu tempat sebesar tumbuhnya satu rambut, ketika mandi lam yasilha dia tidak membasuhnya, maka dia akan fi'ila bi kata wa kata. Itu maksudnya akan disiksa dengan seperti ini gitu. Maksudnya jadi kalau mandi besar itu harus benar-benar rata. Sekarang sunanul husli, sunah-sunahnya mandi. Yang pertama tasmiyah, membaca bismillah. Wa khusliyatini qabla idkhalihimal ina'a. Membasuh kedua tangan sebelum memasukkan ke tempat air. Jadi kita cuci tangan dulu sebelum tangan kita masuk untuk mengambil air. Kemudian wudhu sunat. Jadi niatnya wudhu ketika untuk kesunahan mandi juga disesuaikan, bukan untuk lirafil hadasi, tapi untuk libahatil husli, untuk kesunahan mandi. Wadalkul jasadi, mengosok yawa atau menggosok badannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran sehingga air yang dialirkan itu bisa mengenai kulit. Karena fardunya mandi tadi salah satunya adalah meratakan air ke seluruh badan. Babalu sya'ri lan membasahi rambut. Membasahi rambut itu maksudnya sebelum mandi itu rambut, terutama rambut yang tebal itu sudah dibasahi sedikit, jadi mempermudah nanti air untuk meratakan air di rambut atau di kulit bawahnya rambut. Nah itu rambutnya dibasahi dulu. Kalau membasuh rambutnya tentu itu fardu karena rambut bagian dari tubuh dan itu adalah harus dibasahi. Kemudian mualah berturut-turut itu antara mandi antara niat kemudian takmimul badan bil ma, niat dan meratakan air ke seluruh tubuh itu berturut-turut segera tidak dipisah dengan hal lain. Jadi setelah niat langsung meratakan air. Wal ibtida'u bil khusus syakil aimani tumal aisari tumasukul ma'in rasi wa ta'khiru. Nah, sunahnya urutannya mandi adalah pertama bil khusus syakil aiman, membasuh bagian tubuh sebelah kanan dulu, tumal aisari kemudian sebelah kiri, tumasukul ma'in kemudian kepala, kemudian wa ta'khiru, yang terakhir adalah
kedua kaki itu sunnah saja, sunnah, tidak harus seperti itu. Jika tidak memungkinkan tidak apa-apa. Misalkan kita mandinya di kolam, nah di kolam itu kan nggak mungkin kita sini dulu, nah pasti kaki dulu yang masuk ke dalam kolam. Nah, jadi tidak harus urutannya seperti ini, cuma sunahnya karena bagian tubuh bagian kanan dulu, kemudian kiri, kepala, setelah itu kaki. Itu urutan sunnah, urutan mandi besar. Baik, sampai di sini. Jika ada pertanyaan nanti silahkan untuk diajukan. Saya akhiri sampai di sini dulu materi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.